Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan setelah ditutupnya pendaftaran di hari Selasa semalam. Ini ada beberapa fakta yang kiranya perlu untuk Bapak Ibu ketahui ya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan menjelang dibukanya ujian tahap pertama. Hari ini, Panselnas mengumumkan bahwa 2.200.473 pelamar CPNS dan P3K dipastikan lulus administrasi. Panitia Seleksi Nasional menjadwalkan bahwa hasil seleksi administrasi untuk CPNS dan P3K ini memang akan diumumkan pada 2 dan 3 Agustus mendatang. Meski pengumuman belum digelar, namun dipastikan 2.200.473 pelamar CPNS dan P3K lulus administrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pak Cahyokumolo mengatakan dari 4.030.090 orang pelamar yang telah mengumpulkan formulir, sebanyak 2.200.473 pelamar telah terverifikasi memenuhi syarat MS dan 449.002 verifikasi tidak memenuhi syarat atau TMS dan 1.380.615 belum terverifikasi. Ya, verifikasi ini memang masih dalam proses Bapak Ibu sekalian. Namun ada hal penting yang perlu kita perhatikan di sini, yang mana jumlah calon ASN yang menyelesaikan pendaftaran sampai dengan penutupan tadi malam adalah 4.030.090 peserta. Kemudian jumlah pelamar itu terbagi atas 3.033.455 untuk lowongan CPNS. Jadi paling besarnya itu adalah CPNS dan 921.361 orang untuk posisi P3K guru. Kalau kita perhatikan, ternyata untuk P3K guru sangat sedikit Bapak Ibu sekalian, hanya 921.361 orang yang melamar. Dan ini pun sudah mengandung, pertama adalah guru-guru swasta yang sudah ikut melamar juga, lulusan PPG yang juga belum mendapatkan formasi, serta Bapak Ibu guru honorer dan THK 2 yang daerahnya tidak buka, yang nantinya akan mengikuti tes di tahap ketiga. Sehingga kalau kita perhatikan untuk peserta tahap 1 ini bisa kita katakan jumlah formasi dengan jumlah pelamar agak berimbang. Barangkali nanti yang membedakan ini ada yang beruntung dan ada yang harus memang bersaing adalah daerah. Kalau kita perhatikan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Panselnas, ada beberapa daerah yang pelamarnya sangat minim. Bahkan ya, daerah tertentu satu formasi hanya diisi satu pelamar. Nah, ini tentu sangat menentukan sekali nanti untuk menjadi P3K. Namun ada juga daerah yang memang jumlah pelamarnya jauh lebih banyak dibanding dengan formasi yang dibuka. Jika jumlah pelamar jauh melebihi dari formasi yang dibuka, maka tentunya menduduki formasi harus diambil melalui perangkingan ya, nilai tertinggi. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, jika hanya untuk mencapai PG saja di tahun ini khusus untuk daerah-daerah yang minim pelamarnya ya, sesuai dengan tinjauan kita sebelumnya sangat mudah dan itu tidak mustahil Bapak Ibu sekalian bisa capai. Namun karena memang untuk beberapa daerah yang jumlah formasi dengan jumlah pelamarannya tidak sebanding, maka akan dilakukan perangkingan sehingga setiap pelamar harus berusaha mencapai nilai paling tinggi. Nah, kemudian setelah nanti diumumkan seleksi administrasi, maka kalau kita ikuti teknis pendaftaran dari awal ya, ada kemungkinan nanti pelamar ini memang secara teknis tidak lolos administrasi karena dari awal sampai akhir ini prosedurnya agak berubah-ubah. Sehingga saya yakin ada beberapa pelamar di daerah tertentu yang memang tidak mengupdate ulang. Bila itu terjadi, maka betul akan termasuk TMS ya. Namun dalam hal ini Panselnas menyatakan bagi pelamar yang tidak lulus administrasi bisa melakukan sanggahan ke panitia seleksi. Sanggahan diajukan tetap melalui portal SSCASN. Begitu juga nanti pengumumannya Bapak Ibu sekalian. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Catatan pentingnya di sini adalah panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Ini terutamanya nanti teknik pelaksanaan penjabaran pasal 29 Permen PAN nomor 28 tahun 2021 ini akan banyak nanti sebenarnya terkendala ya terkait dengan teknisnya. Lalu kalau untuk berkas ya, barangkali Bapak Ibu sekalian untuk berkas P3K ini tidak terlalu banyak. Yang pertama itu adalah kualifikasi, itu sudah dibantu oleh Kemendikbud melalui surat edarannya. Jadi setiap pelamar itu sebenarnya sudah bisa tahu kualifikasi yang dimungkinkan untuk dilamar. Lalu kemudian berkas yang diharuskan diupload
Di sini ada KTP, ijazah, kemudian transkrip, pas foto, sertifikat. Nah, yang membatalkan nanti barangkali satu tidak terbaca, lalu yang kedua melebihi kapasitas yang ditentukan, lalu yang ketiga adalah tertukar ya. Jadi artinya ijazah namun isinya adalah transkrip nilai. Itu barangkali yang membatalkan. Namun secara umum saya yakin untuk ini Bapak Ibu sekalian sangat hati-hati. Dan pada akhirnya nanti setelah selesai seleksi administrasi diikuti dengan ujian tahap 1 dan pengumuman, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nomor induk pegawai ya. Di tahun ini ada 568 instansi pemerintah membuka, terdiri dari 55 instansi pusat, ini khusus untuk CPNS dan P3K non teknis, 33 instansi pemerintah provinsi serta 480 instansi pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk Pemda itu ada sekitar 513 ya. Hal mana kalau kita lihat walau daerahnya sangat banyak, namun karena portal SSCISN terintegrasi dengan jumlah database, yakni data nomor induk kependudukan, lalu data guru naisen serta lulusan PPG dari Kemenristek Dikti, serta tenaga honor K2 di BKN, lalu data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga, maka verifikasi ini sebenarnya sangat cepat ya, artinya terkoneksi secara langsung, maka masuk akal barangkali hingga hari pertama ini panitia sudah bisa memutuskan bahwa ada 2 juta lebih yang sudah lulus administrasi. Nah, barangkali yang perlu kita perhatikan ke depan pertama adalah masalah pengumuman, lalu yang kedua adalah masalah lokasi ujian, nanti juga akan ditentukan oleh panitia melalui SSCISN. Untuk P3K guru itu ditentukan oleh Kemendikbud, lalu kemudian passing grade ya. Sampai dengan ditutupnya pendaftaran ternyata pemerintah belum mengeluarkan passing grade untuk P3K ini. Mudah-mudahan tentunya tidak terlalu berbeda jauh dengan tahun 2019 ya, sehingga Bapak Ibu hanya fokus pada persiapan untuk mencapai nilai paling tinggi. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.